Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadha asy-syahra sayyidus suhur wa ja'alahu syahrul rahmah wa syahrul maghfirah wa syahrul barakah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa masyahadatil kiram, pemirsa Radio Realita FM rahimakumullah. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat berkomunikasi lewat Radio Realita FM dalam rangka memenuhi beberapa hal kaitannya dengan kegiatan bulan Ramadan yang mubarak ini. Izinkan saya selaku pemateri pada kesempatan ini menyampaikan pemahaman tentang zakat. Apa itu zakat? Bagaimana pemahaman zakat? Landasan ataupun dasar tentang zakat adalah tertera dalam firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 153. Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pemahaman zakat dari ayat tersebut di samping didasari oleh suatu kesadaran, akan tetapi juga ada suatu motivasi agar kiranya digerakkan untuk mengambil dari harta mereka, sehingga dalam kegiatan pemenuhan zakat itu bisa terkoordinasi dalam suatu lembaga amil ataupun perorangan. Harta zakat, makna zakat menurut bahasa atau luatan, zakat berarti bersih, suci, tumbuh dan berkembang, makin subur atau semakin bertambah, sesuai dengan hadis riwayat yang disampaikan oleh At-Tirmidzi. Atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan, sesuai dengan ketentuan dalam surat At-Taubah ayat 10. Sehingga menurut hukum Islam, istilah atau syarak, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifatnya yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu atau 8 asnaf. Selain pemahaman tersebut di atas, dapat pula dijumpai istilah-istilah zakat dalam berbagai kitab fikih sebagai berikut. Sebagian ulama mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedangkan sedekah sunnah dinamakan infak. Ada pula ulama yang mengistilahkan infak wajib ini sama dengan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan sedekah. Hadirin pemirsa Radio Realita FM rahimakumullah. Oleh karenanya, lain halnya dengan istilah atiyah. Atiyah itu adalah pemberian. Dalam diagram pemberian itu terdiri daripada sedekah, kemudian hadiah dan hibah. Kalau perbedaan sedekah dengan hadiah, kalau sedekah itu kita memberikan kepada orang yang membutuhkan, sedangkan hadiah maka kita yang membutuhkan untuk memberikan kepadanya karena prestasi yang diperolehnya atau karena prestasi yang diraihnya. Selanjutnya, hadirin rahimakumullah, hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib fardu atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah mahdhah seperti sholat, haji, dan puasa. Artinya
ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang waktunya tertentu, kemudian juga nisab ataupun syaratnya juga tertentu, kemudian haulnya, batasan waktunya juga tertentu. Sebagaimana sholat, maka kita tidak boleh sholat di luar ketentuan waktu dan ketentuan syarat rukun yang telah ditentukan. Begitu juga dengan haji, manakala kita berhaji di luar ketentuan waktu haji juga tidak sah. Begitu juga dengan zakat, manakala kita berzakat di luar ketentuan, maka zakatnya itu tidak sah. Kemudian hadirin rahimakumullah, secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai perkembangan manusia itu sendiri. Sehingga zakat itu mempunyai dua implikasi. Di samping untuk beribadah kepada Allah, juga mengandung hablum minan nas, yaitu untuk kesejahteraan hubungan kita sesama manusia. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, dalam materi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qorib, 3 kondisi orang harus membayar zakat fitrah. 1 yaitu di akhir bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal, sehingga memiliki makna pokok di akhir dan dari kebutuhan dalam keluarganya pada saat hari raya itu. Artinya di akhir bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal itu adalah waktu yang sangat fadilah, sangat utama. Ada pula yang dijelaskan dalam hadis Abu Daud dari Ibnu Majah, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari kata-kata yang tak berguna ataupun kata-kata kotor, serta berbagi makanan kepada orang miskin, bahwa setiap mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, maka itu dikatakan zakatnya diterima. Akan tetapi manakala dilaksanakan atau dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri, maka zakat fitrahnya menjadi sedekah biasa. Oleh karenanya ini sangat penting hadirin rahimakumullah, para pemirsa Radio Radita FM, untuk dipahami, karena bagaimanapun kalau kita tidak melaksanakan zakat, maka puasa kita pahalanya itu masih ditangguhkan. Allah tegaskan sesuai dengan dalam surat Al-Baqarah ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholatah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, tegakkanlah sholat dan bayarkan zakat, warka'u, dan segeralah kalian berruku atau sholat bersama orang-orang yang ruku. Ini suatu bentuk ketaatan kepada Allah yang disandingkan ketaatan zakat itu setara dengan ketaatan kita melaksanakan sholat, setara dengan kita menegakkan sholat juga. Sehingga kewajiban zakat ini betul-betul melekat bagi kita yang betul-betul hendak mentaqarrub kepada Allah SWT selama di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Kemudian hadirin rahimakumullah, manfaat menunaikan zakat pertama yaitu dapat dianugerahi kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah SWT. Kemudian dengan zakat itu pula maka dapat kita didekatkan kepada Allah atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan selalu dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan terhindar daripada riba, daripada harta-harta yang mungkin kurang bersih atau subhat. Kemudian yang keempat, dapat menghapus puasa kita, dapat menghapus dosa kita dari semua dosa-dosa yang kita perbuat dengan zakat itu. Kemudian yang kelima, selalu dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala,
Dan yang keenam, kita dari manfaat menunaikan zakat, harta kita menjadi barokah, berkembang baik dan selalu bertambah keberkahannya dan kemanfaatannya bagi kita pribadi, keluarga maupun masyarakat. Demikian beberapa pemahaman tentang zakat yang kita anggap orhen dalam pertemuan ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.